Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi assalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di subuh ya Pak Adang, alhamdulillah kita sudah ada di rangkaian acara podcast Ngopi Jang di beberapa hari ke depan. Oh iya, bagi yang belum mengetahui apa itu podcast Ngopi Jang, podcast Ngopi Jang adalah ngobrol perihal iman janarian, Kang. Alhamdulillah pada subuh kali ini atau Januari kali ini kita sudah ditemani oleh Pak Adang Abdurrahman. Iya. Selamat subuh Pak Adang. Selamat subuh kembali. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah tidak ada yang ditinggalkan? Ada. Apa? Kompor sudah ada. dimatikan? Udah, alhamdulillah. Kulkas sudah dimatikan? TV udah. sudah dimatikan? Udah. Oke, kalau misalkan sudah dimatikan berarti kita akan fokus di podcast pada kali ini. Nah, pada perihal kali ini, subuh ini Pak Adang, kita atau warga Assalam akan membahas tentang sholat tarawih. Iya. Nah, banyak kaula muda SMA, SMP belum mengetahui apa sih makna tarawih? Apa sih makna tarawih menurut Bapak Adang sendiri? Coba Pak Adang dijelaskan mohon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita akan membahas tentang tema kali ini tentang sholat tarawih. Iya, betul. Yang mana sholat tarawih ini yang sebagaimana kita ketahui bahwa sudah setiap yang dilakukan setahun sekali ya sholat tarawih ini gitu ya. Betul. Yang dilakukan setahun sekali dan hanya di bulan suci Ramadan saja. Adapun di luar Ramadan itu bukan sholat tarawih namanya. Bisa sholat witir, sholat hajat gitu ya, banyak sekali. Tapi khusus kalau sholat tarawih itu di bulan suci Ramadan. Betul. Gitu ya. Makanya ada yang berpendapat bahwa ketika Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itunya bahwasanya sahabat telah bertanya kepada Siti Aisyah telah berkata bahwa sholat Rasulullah SAW itu itunya tidak pernah melaksanakan selama sholat di suatu sholat malam itu hanya 11 rakaat gitu ya. Tapi di sini yang dilihat oleh ahli tafsir bahwa 11 rakaat di sana itu pamahmulu al-witru, sholat witir ya. Jadi sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan itu. Itu namanya sholat witir gitu. Jadi kalau yang sholat tarawih itu khusus di bulan suci Ramadan saja gitu ya. Adapun artian sholat tarawih itu artinya tarawih itu istirahat gitu ya. Bersebagai itu istirahat. Kenapa diistirahat? Karena dilakukan sesudah 4 rakaat kita melaksanakan dari 2 rakaat gitu ya. Itu ya, sudah 4 rakaat itu istirahat dulu dengan bacaan memang sekarang udah budaya gitu ya, oleh para ulama itu dengan membacakan sholawat gitu ya. Dengan membacakan sholawat itu. Itu mungkin sekilas tentang sholat tarawih. Ya. Jadi sholat tarawih itu memang ibadah yang dilakukan, ibadah sholat sunat yang dilakukan di bulan suci Ramadan gitu khususnya. Begitu tentang pengertian sholat tarawih. Nah, dari sholat tarawih pun sekarang anak-anak pada diplesetkan taraweh, tarasawareh semua. Kayak gitu. Aduh. Ya tadi sudah disebutkan bukan seperti itu ya Pak. Malahan tadi sudah disebutkan Hadisnya makana oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasannya Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah berkata yang dilihat dari konteks hadisnya ini makana sallallahu alaihi wasallam malayazidu gitu ya. Malayazidu sholatan fi lailat maka yazidu salatan fi Ramadan wala ghairihi illa ihda asaro rakaatan gitu ya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan setiap malamnya itu sholat dan di luar sholat bulan Ramadan yaitu 11 rakaat gitu ya. Itu yang disebutkan dengan pamahmulu
pamahulu al-witru gitu ya, witir namanya. Nah, sekarang kan di tiap masjid pasti berbeda-beda Beda-beda, surat itu tarawihnya. namanya. Entah itu dari tempo imamnya, Ya. entah itu melantunkan ayat suci Al-Qur'annya, Ya. ada yang cepat, Ya. ada yang sedang-sedang saja, malah ada yang mungkin lama. Ya. Udah lama 23. Ya. 23 rakaat. Nah, itu bagaimana Pak Adang? Apakah ada hukumnya atau seperti apa? Karena ini hukumnya sunat. Memang waktu dulu ketika Rasulullah SAW sama yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah gitu ya, bahwasanya Siti Aisyah itu telah berjamaah dengan Rasulullah SAW suatu pertengahan malam gitu ya, pertengahan bulan lah, belum itu Ramadan, jadi baru setengah. Rasulullah SAW tidak melaksanakan berjamaah dengan para sahabat seperti itu ya. Akhirnya Rasulullah SAW melaksanakannya di rumah sendiri gitu ya. Akhirnya Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW takut bahwasannya khos itu gitu ya. Jadi merasa takutnya ini sholat diwajibkan kepada umatnya. Kalau misalkan diwajibkan, otomatis tidak akan bisa lah melaksanakannya. Maka memang karena dalam sholat tarawih ini memang asal mulanya tetap itu sunat gitu ya, di sunnah Rasulullah SAW. Karena takutnya diwajibkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW pas setengah bulan lah di bulan suci Ramadan tersebut dia melaksanakannya di luar, tidak berjamaah gitu, tapi di rumahnya sendiri gitu. Nah, Aisyah pernah bertanya seperti demikian, seperti itu. Itunya. Adapun rokaatnya memang ada yang beda-beda gitunya, ada yang 20 dengan witir 3 jadi 23 gitunya. Ada yang 11 gitunya, yaitu setelah tarawihnya 8, 3-nya hanya tarawih hanya witir gitunya. Itu udah problem di kita gitu gitunya. Makanya kita sebagai orang muda gitunya harus bisa memilih-milih gitu. Adapun surat-suratnya mau yang panjang mau yang pendek itu silahkan saja gitunya. Tapi kalau yang dibiasakan di 23 itu yang ulama terdahulu dan sekarang gitu ada sebagian itu tidak diharuskan harus tahfidz saja gitu, 30 juz gitu bedanya. Dari ayat takasur saja sampai Anas di urutan gitu nya. Dari takasur rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas, karena seperti itu. Kemudian yang selanjutnya surat Al-Asri dengan surat Al-Ikhlas lagi gitu nya, seperti itu. Itu tergantung kitanya gitu. Tapi alangkah baiknya mah kan al-ujratu bil masakoh. Kita ini pahala ini tergantung kita kalau ini masakoh itu capek kita. Tahu capek lah istilah nama kelelahan kita untuk melaksanakannya gitu. Kalau lelah berarti lebih banyak pahalanya. Tapi kalau tidak hanya sebagian gitu sih gitu. Jadi kalau bedanya kalau yang 23 nih pahalanya segini 23. Kalau ini 11 berarti hanya 11 saja gitu, nggak mungkin. Nah, kalau misalkan biasanya kalau misalkan terjadi hujan atau misalkan terjadi yang memang aliran terus ingin sholat di rumah dengan sholat tarawih di rumah, apakah diperbolehkan atau tidak? Kalau misalkan kita terjadi problema seperti yang tadi gitu mau hujan gitu, mau aliran gitu, apakah boleh kita dilaksanakan di rumah saja? Boleh saja. Karena sholat sunat ini tidak wajib harus berjamaah. Memang sendiri juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa sendiri juga gitu ya. Yang penting niat sholat tarawih saja gitu gitunya. Nah, problemnya setelah di rumah nih, mungkin tidak banyak yang hafal surat-suratan. Apakah boleh diulang atau direpetisi? Contohnya misalkan udah Anas, misalkan Al-Falaq, balik lagi ke Anas, balik lagi ke Al-Falaq, apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh saja. Kalau tidak bisa sama sekali gitu ya. Kalau misalkan malah alangkah baiknya memang dibeda-bedakan. Tapi kalau tidak mampu untuk gitunya nggak apa-apa, diulang-ulang aja. Diulang-ulang aja nggak apa-apa. Misalkan rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat kedua surat An-Nas misalkan seperti itu. Yang kedua lagi sama misalkan surat Al-Ikhlas itu atau yang lain dengan surat Al-Ikhlas
Al-Kafirun surat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Boleh saja. Boleh saja. Gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, seperti kita ketahui Pak Ustadz bahwa sholat tarawih itu kalau kita konsisten ada 30 berarti ya. Iya. Nah, tips agar biasanya nih Pak Ustadz nih 10 hari pertama full. Iya, seperti itu. 11 20 setengahnya hilang. Iya. 21 30 satu baris dua baris karena sudah memikirkan baju bedug. Nah, bagaimana sih tipsnya menurut Pak Ustadz untuk tetap konsisten menjalankan tarawih selama 30 hari? Iya. Kalau yang kita rasakan memang dalam istiqomah ini perlu di dalam penuh niat di dalam diri kita bahwa kita ini kepengen istiqomah gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membanyakkan amal-amalan gitu, baik ibadah yang mahdohnya, sholat yang wajibnya gitu, atau yang sunatnya, atau misalkan baca Al-Qur'annya dan yang lainnya gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini perlu kita di dalam hati kita gitunya harus istiqomah. Alangkah baiknya memang ke dalam konsekuen dalam istiqomah ini kepengennya dalam setiap sebulan ini gitu ya, sebulan Ramadan ini kita full gitu sholat tarawih ini gitunya. Tapi karena kebutuhan itu yang dikondisikan saja. Kalau kita tidak mampu untuk berjamaah sendiri saja gitunya. Kalau itu alangkah baiknya mah. Tapi alangkah baiknya memang kita sampai 30 hari itu dilaksanakan sholat tarawih ini berjamaah. Lebih bagusnya lagi gitunya gitu. Makanya kita perlu niat di dalam hati kita nih. Sekarang tahun ini niat konsekuen sekarang mau full gitu. Berusaha nantinya kita. Kita berusaha. Memang baiknya memang 30 itu harus dilaksanakan oleh kita, dimanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita semua gitu. Satu lagi nih Pak Adam. Boleh, silakan. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz tentang sholat wajibnya yang 5 waktu belang betong ya, tapi tarawihnya 30 hari. Nah, itu bagaimana kasusnya Pak? Kalau kasusnya seperti ini, alangkah baiknya bukan tidak usah sholat tarawih gitunya. Alangkah baik memang harusnya sholat wajib dulu. Betulkan semuanya gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Itu mah fardu kalaku sunatna teu kalakukeun fardu kalaku kedah nama gitunya terus dilakukan mah harus pisan sholat wajib mah. Memang sunat itu kan sholat wajib dulu gitunya. Kalau ada yang seperti itu memang harus tingkatkan lagi gitu. Ya bukan sunatnya harus ditingkatkan teh. Itu mah wajibna sebalik. Harusnya justru kita itu harus yang wajibnya dulu. Udah wajibnya pas sesuai dengan waktunya, itunya tidak belang betong itunya. Ya misal itu baru yang sunatnya. Karena sunat itu menurut bahasa itu aziyadatu, tambahan saja, tambahan pahalanya jadi yang wajib gitu. Makanya yang wajib dulu jangan sampai ditinggalkan. Jadi nggak bisa ditambal, orang belang betong misalkan kasih tambalan ke sholat tarawih gitu. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Justru kayak itu tambahan saja, itu sholat tarawih itu, gitunya untuk memperlengkap ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitunya. Nah seperti itu warga Assalam tadi sudah Sunda nama dibejar beaskeun tentang bagaimana si tarawih, apa saja sih hadis di dalamnya, keutamaannya ada apa aja di dalamnya. Nah, terima kasih Pak Ustadz telah hadir di podcast Ngopi Jang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Warga Assalam jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Ngopi Jang selanjutnya, dan jangan lupa bukan hanya ada Ngopi Jang, ada beberapa konten-konten lainnya yang seru di YouTube channel SMA Pusat Assalam. Saya Rizky dan Pak Adang Amit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.